Kala surya menghilang, bulan dan bintang kan bersemi lagi, bagaikan pelita yang datang menyinari sukma yang dilanda rara, bukan nestapa. Kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi, menghangatkan hati yang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat menikmati makan sahur. Semoga ibadah puasa kita di hari ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, hari ini pun saya hanya ingin berbagi atau curhat apa yang ada dalam pikiran saya, karena pada dasarnya bahwa manusia hidup di dunia ini harus bahagia ya, kita harus bisa saling berbagi. Itulah nasionalisme yang sesungguhnya, bahwa kita hidup rukun satu negara, kemudian kita bisa saling tolong menolong. Bukankah bahwa budaya utama dari bangsa Indonesia ini adalah gotong royong? Itu adalah sesungguhnya sesuai dengan konteks atau nilai-nilai Islam ya. Jadi memang nilai-nilai Islam ini sebetulnya kalau kita gali itu luar biasa. Ada beberapa hal yang saya ingin berbagi ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari para ulama yang selalu mengadu domba bangsa ya, atau politikus yang selalu mengadu domba bangsa, itu tuh justru mereka menistakan agama menurut saya secara pribadi. Karena apa? Karena mereka menggambarkan Islam tuh seperti sesuatu hal yang bodoh ya. Itu sebetulnya bergejolak dalam hati saya ya. Tapi ya apa boleh buat, karena memang opini-opini itu tuh dibuat sedemikian rupa karena mereka ingin merampok merampok hak rakyat Indonesia ya, sehingga mereka membuat opini yang segala macam ya, sehingga Islam tuh dilihat menjadi sesuatu hal yang menakutkan ya. Jadi jangan heran kalau timbul satu Islamophobia, karena mereka tidak mengetahui Islam secara benar ya. Nah, dalam beberapa surat dalam Al-Quran misalnya digambarkan bahwa orang Muslim tuh boleh berpoligami, tapi dijelaskan juga di situ bahwa jika kamu tidak sanggup berlaku adil, ya satu saja. Nah, justru ini yang sebetulnya banyak sekali digoreng. Bahkan ada beberapa ulama, ya saya nggak tahu, bukan ulama sih sebetulnya, tapi mengaku ulama, yang mengatakan bahwa harusnya orang yang umat Islam itu berani berpoligami dan sebagainya. Padahal itu kan sebetulnya adalah toleransi yang tinggi dari Allah ya. Pada saat itu memang manusia itu jahiliyah, bahkan ada yang sampai mereka punya istri sampai puluhan ya. Jadi 4 saja dibatasi, kemudian jika tidak sanggup 1. Nah, pada akhirnya juga ada ayat lain yang mengatakan bahwa sebetulnya bahwa beban atau kewajiban kamu di dunia adalah tanggungan kamu sendiri, bukan tanggungan komunitas ya. Nah, ini yang sangat lucu ya. Oke guys, kita langsung aja. Saya ingin membacakan satu ayat ya, dalam bahwa dan yang menggambarkan bahwa Islam tuh begitu begitu rendah hati, begitu mulia, begitu menghargai sebuah perdamaian ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 61 Allah mengatakan, wa in jannahu lis-salimi fajnahluha wa tawakkal 'alallah innahu was-sami'ul alim. Jadi dalam ayat ini Allah tuh mengatakan ya, bahwa jika kita
sengketa atau kita bermusuhan dengan orang lain, dan apabila orang lain itu ingin mengadakan satu perdamaian dengan kita, lakukanlah perdamaian, karena selebihnya adalah urusan Allah ya. Jadi namanya kita berseteru dengan orang, kemudian orang itu cenderung ingin mengadakan perdamaian, terimalah perdamaian itu. Bukan akhirnya kita harus membalas apa yang harus kita lakukan, itu jauh ya dari ajaran Islam ya. Artinya ajaran Islam itu menghendaki kita ini selalu mengalah, selalu rendah hati, selalu cenderung kepada perdamaian. Oke guys, kemudian ada lagi dalam satu surat ya. Sekarang kita kan melihat ya kondisi kemarin bahwa ada orang yang dipukuli, bahkan beberapa ulama menghalalkan pembunuhan. Aduh, saya pikir mereka belajar agamanya tanpa moral ya, atau tanpa akhlak. Kalau bicara dalam ayat-ayat perang itu kan dalam situasi perang, itu pun hanya cerita perjalanan Rasul dan sahabatnya pada saat dia menghadapi kesulitan dan harus menerima peperangan. Apakah suasana itu harus dibuat sama dengan peperangan yang ada selama ini? Saya pikir mereka memang manusia-manusia badebah ya, dan bodoh ya. Ya saya berani mengatakan demikian karena kita harus berani menyuarakan satu kebenaran. Ya, kemudian dalam Al-Maidah ayat 32 Allah mengatakan, min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi sayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahyana faka'annama ahya nas jami'a walladat aja'ad huma rasuluna bil bainati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifin. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika kamu membunuh seseorang, maka kamu seperti membunuh seluruh orang yang ada di dalam muka bumi. Tapi jika kamu memelihara kehidupan seseorang, kamu akan seperti memelihara kehidupan seluruh manusia yang ada di bumi. Ini adalah satu kondisi yang sangat logis ya, apabila kita berpikir dengan logika ya, atau kita berpikir rasional, bahwa pembunuhan itu sangat dibenci oleh Allah, pertama. Terus yang kedua, apabila kita membunuh seorang, seperti kita membunuh seluruh orang, karena begitu kita sudah membunuh seorang, artinya kehinaan itu muncul dalam diri kita, seperti kita sendiri tidak mensyukuri karunia Allah. Kenapa kita berani membunuh orang, sedangkan banyak jalan yang bisa dilakukan seandainya kita pun berperang atau kita sedang berkonflik dengan seseorang. Banyak jalan, tidak perlu membunuh. Dengan pembunuhan itu adalah suatu hal yang bodoh yang kita lakukan. Nah, kita bisa melihat ya beberapa ulama atau pemuka agama yang mengancam-ngancam dengan pembunuhan. Bahkan saya masih ingat sekali ya, pada saat HRS dia merasa kecewa dengan pemerintah, dia mengancam bahwa jangan salahkan kalau umat Islam, dia kan selalu mengatakan umat Islam ya, padahal itu nafsunya diri dia sendiri ya. Jangan salahkan umat Islam apabila di jalan-jalan banyak kepala yang terpenggal. Masya Allah, saya pikir ini kebodohan yang luar biasa ya, dan atau satu provokasi agar negaranya sendiri hancur ya. Ya, kita harus menjadi manusia yang beradab ya, karena pada dasarnya kita memelihara seorang hidup itu sama dengan kita memelihara seluruh manusia di dunia. Artinya dalam surat ini jelas Allah menghendaki kedamaian di dunia, satu manusia saling memelihara. Wah, luar biasa damainya.
kita nggak usah seluruh dunia lah, se-Indonesia aja, kita berjiwa nasionalis saja. Indonesia pasti jadi negara yang maju. Tapi kalau Indonesia sudah dipelihara oleh para garong, orang itu sudah berbayar pada garong, akhirnya Indonesia menjadi negara yang berantakan ya. Memang itulah yang terjadi saat ini ya. Oke guys, kemudian kita bisa melihat fenomena akhir-akhir ini. Banyak ulama-ulama yang diusir. Ini yang lucu ya, seperti Haikal Hasan datang ke mana ya waktu itu, ke Malang ya, kemudian dia usir. Terus Sugiknur datang ke daerah Jawa Tengah, kemudian diusir. Itu sebetulnya sesuai dengan firman Allah juga ya, luar biasanya ya. Karena setiap orang yang berbuat kezaliman akan memang boleh untuk untuk diusir ya. Karena Islam itu maha santun ya. Jadi dia memprovokasi untuk memanas-manasin orang, betah belah bangsa, tapi cukup diusir aja kalau untuk di dalam ajaran Islam ya. Ini ada dalam, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 32 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayatfi nurallahi bi afwahihim wa Allahu ila ayatimma nurahu walau farihal kafirun. Jadi orang-orang ini justru dianggap sama Allah adalah orang-orang yang kafir ya. Ini terbolak-balik ya ternyata ya. Saya kadang-kadang juga lucu ya. Maka yang artinya kurang lebih seperti ini ya. Mereka berkehendak memaksa memadamkan cahaya Allah dengan kata-kata mereka ya. Mereka dan Allah tidak menghendaki selain mereka tidak artinya gitu ya. Mereka adalah kaum yang ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut dan lisannya ya. Artinya Allah sendiri juga menyarankan bahwa orang-orang seperti ini harus dihindari. Kan masih lebih bagus diusir daripada digebukin. Oke guys, ini hanya sebuah joke ya. Saya juga mohon maaf kepada Nur Sugik dan Haikal, Babe Haikal ya. Tapi ya saya mohon semoga kalian sadar ya bahwa Allah tuh Maha Pengampun dan Maha Penyayang seandainya kalian tobat. Oke guys, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.